Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Talkshow Merah Putih. Ini agak berbeda kali ini, kita akan mengangkat tentang topik berkaitan geliat BPR di Badung saat masa pandemi COVID. Seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID telah menghasilkan sesuatu dampak yang sangat luar biasa bagi perekonomian dan hampir semua bidang terdampak, termasuk juga terutama sektor real. Dan sektor keuangan syukurnya masih tetap bisa bertahan dengan baik. Tetapi bagaimanakah kondisi perbankan terutama BPR dan kaitannya yang ada di Badung ini terutama. Kita akan bahas di Talkshow Merah Putih kita kali ini. Dan ada 3 orang narasumber, saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Ketua DPK Perbarindo Badung, ada Bapak Agus Prima Wardana. Ya, sebelah Pak Agus ada Anak Agung Sudipta Panji, beliau adalah Wakil Ketua DPD Perbarindo Bali. Gitu ya. Swastiastu. Kemudian satu lagi ada Bapak Nengah Sutasmadi, beliau adalah Ketua Edukasi, Literasi, dan Inklusi Keuangan BPR DPK Perbarindo Badung. Gitu ya. Ada 3 orang narasumber. Swastiastu. Dan tentu akan sangat menarik diskusi kita di Talkshow Merah Putih kali ini. Kita akan sedikit mengulik atau melihat kembali ya apa yang terjadi pada BPR yang ada di Kabupaten Badung ini. Apa upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi badai pandemi COVID yang luar biasa ini. Jadi jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap setia bersama kami di Talkshow Merah Putih dan saya akan langsung ke narasumber kita yang pertama, Pak Agus, kayak panggilannya rakamnya Pak Agus. Pak Agus, tentu BPR sangat terdampak ya karena pandemi COVID ini. Nah, sebelum pandemi COVID, sesudah ini sudah berjalan hampir 4 atau 3 bulan ini. Gimana kondisi BPR di Badung, Pak Agus? Silakan. Terima kasih Pak Nyaman Winata ya. Saya sebagai Ketua Perbarindo Badung barangkali pada kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan ke Krama Bali bahwa sebelum adanya COVID-19 ini, kita industri BPR di Badung nampaknya ada beberapa PR, homework yang harus kita tuntaskan Pak Nyoman. Masalah mengenai regulasi di mana kita di industri BPR khususnya diwajibkan untuk menerapkan fungsi kepatuhan di industri. Terus yang kedua di mana juga kita diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko yang ada di BPR, di mana ketentuan itu diatur oleh OJK sendiri. Nah, di samping itu juga PR yang lainnya barangkali di akhir 2019 ini kita di industri juga masih fokus mengenai bagaimana pemenuhan modal inti yang harus dipenuhi sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu akhir tahun 2019 sebesar 3 miliar dan seterusnya. Iliana ketentuan mewajibkan bank minimal memiliki modal inti 6 miliar. Nah ini barangkali 2 PR yang sedang kita fokuskan untuk digarap di industri di BPR di Badung pada khususnya. Nah di samping itu juga kita pahami bersama bahwa Badung kan bagian dari Bali, nggih Pak Nyaman, nggih. Bali. Sedangkan di Bali sendiri industri yang paling menjadi mahkotanya adalah pariwisata. Nah di mana pariwisata di Bali pada tahun 2019 ini kan nampaknya juga sudah kita rasakan di industri adanya turis yang datang sudah semakin menurun dan seterusnya sehingga semuanya itu ujung-ujungnya muaranya ke industri khususnya BPR. Kenapa demikian? Karena masyarakat kita di Bali kan kebanyakan itu bergerak di bidang pengrajin, pertanian dan seterusnya, ada yang bekerja di sektor pariwisata, semuanya sebagai penyuplai kebutuhan bisnis pariwisata itu sendiri. Nah ini barangkali, itulah sebelum terjadi COVID seperti itu, kita masih ada PR yang harus kita tuntaskan, ternyata ada COVID lagi. Nah ini siapapun tidak pernah membayangkan bahwa pandemi COVID-19 ini akan kita hadapi dengan segala kekuatan penuh Pak, sehingga sampai hari ini pun kita masih bergulat dengan bagaimana tata cara kita untuk keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi ini. Saya kira demikian. Jadi yang jelas pasti terdampak gitu Pak ya? Pasti secara langsung nih, karena semua lini masyarakat kan nih terdampak Pak, tidak bisa dipilah-pilah lagi, semua dah kena dampak COVID-19. Karena pengangguran juga pariwisata yang
Tapi kalau kita bisa menyimak, mungkin dampak yang paling terasa itu apa Pak? Apakah kredit, orang banyak yang meminta relaksasi kredit atau seperti apa yang dirasakan oleh? Ya begini Pak Nyaman, dampak COVID-19 ini nampaknya yang pertama adalah karena lesunya pariwisata, ya. otomatis bahkan ada yang sudah dirumahkan dan seterusnya, otomatis daya angsur daripada nasabah kredit kita itu sangat-sangat Ya, baik. hampir dibilang sudah tidak ada lagi Pak, demikian sehingga otomatis akan berdampak langsung kepada cash inflow yang ada di industri kita. Itu yang pertama. Ya. Terus yang berikutnya, karena masyarakat yang barangkali sebelumnya dia gemar menabung, bisa menabung. Ya. Nah di situasi COVID-19 ini nampaknya mereka, para nasabah penabung maupun di perusahaan kita datang ke bank untuk menarik tabungannya, simpanannya untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena problem sekarang kan problem kesehatan dan problem urusan perut ya. ya perut, demikian. Nah ini barangkali otomatis kondisi Niki akan berdampak kepada penyiapan likuiditas yang harus benar-benar diperhitungkan oleh BPR itu sendiri Pak. Tapi secara umum aman-aman saja ya Pak masih ya? Sampai dengan hari ini ya sudah kita rasakan sejak Maret barangkali COVID, kita deklarasikan COVID. Sampai hari ini di Badung masih terkendali lah penyiapan likuiditas untuk masyarakat. Mudah-mudahan tetap aman. Terima kasih Pak Agus. Saya berikutnya ke Pak Agung, Wakil Ketua DPD Perbarindo Bali. Berarti kan membawahi BPR di Bali Pak. Pak Agung, kalau kita bisa lihat mungkin sudah pasti terdampak. Badung sebagai contoh, tadi dijelaskan sudah terdampak. Nah, apa upaya-upaya yang sudah dilakukan mungkin oleh DPD Perbarindo Bali ini terkait dengan mengatasi dampak-dampak yang dihadapi oleh BPR di Bali? Silakan Pak Agung. Pertama-tama, jadi saya atas nama DPD Perbarindo Bali, jadi yang kebetulan juga Pak Ketua Pak Wirat dan Mersidayang Rao, kami yang mewakili selaku kelembagaan di BPR Sebali. Pertama, jadi sedurung sampai kepada pertanyaan yang disampaikan Pak Win tadi, bahwa saya menyampaikan rahajeng nyangre Pak Gerosi Pak, untuk semeton Bali ya. Keramu sejebak Bali atau umat sedharma dimanapun berada. Jadi pertama-tama kita selaku insan BPR dalam naungan secara vertikal nih, bahwa kita adalah tanggung jawab interaksi intermediasi khususnya di masyarakat UMKM, bahwa secara vertikal apa yang dikonsolidasikan, dikoordinasikan dari DPP Perbarindo Pusat sampai kita di Bali ini di bawah DPD Perbarindo Bali. Tentu dalam situasi COVID sekarang ini, tentu kita di DPD Perbarindo Bali itu menyampaikan transformasi apa-apa yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan, kemudian regulasi-regulasi yang ada, yang menyangkut tentunya operasional BPR di lapangan. Jadi harapannya dengan adanya DPD Perbarindo Bali yang menaungi 134 BPR di Bali itu sedemikian rupa strategis cepat untuk bisa mentransformasikan kondisi terakhir bagaimana kita menalangi atau bagaimana kita melayani masyarakat sehingga jadi kita bisa meminimais hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi secara vertikal DPP, DPD, kemudian secara horizontal kita di Bali dengan DPK bersama korcam-korcam yang ada. Itu kali ini kita bersama DPK Badung, ya tentu kita mengukur indikasi-indikasi yang memang terkait dengan operasional layanan kepada UMKM di Bali, apa yang sudah dilakukan, kendalanya di mana, ini kembali kita kita godok lagi di DPD, sampai pada kesepakatan bahwa DPD Perbarindo Bali melihat perkembangan sejak Maret sampai dengan sekarang ini, di awal atau di bulan kedua situasi COVID ini kita di Bali diinisiasi untuk bersama membentuk Satgas COVID khusus nih. Oh, ada satgasnya. Kita juga membentuk Satgas COVID
Jadi nanti kita membedakan antara DPD secara umum mengkonsolidasikan regulasi dan ketentuan. Ya. Kemudian secara teknis itu kita godok di Satgas. Karena Satgas COVID, kebetulan saya duduk juga di wakil ketua Satgas COVID-19 khusus untuk Perbarindo Bali. Jadi secara teknis kita di situ mengayak permasalahan-permasalahan yang sifatnya teknis. Teknis ya, Pak. Jadi kebutuhan misalnya likuiditas, kemudian kebutuhan katakanlah umpamanya perkembangan kondisi pelayanan kita yang ada di Karangasem bagaimana, negara bagaimana. Jadi tentu itu berbeda. Sehingga itu juga membutuhkan sebuah penanganan yang ya, tentunya spesial, spesifik gitu ya Pak ya. Jadi kita tidak lain tidak bukan bagaimana kita walaupun dalam kondisi COVID seperti ini, jangan sampai BPR itu menyurutkan semangat layanan kita kepada masyarakat khususnya Ring Bali. Jadi tetap semangat untuk melayani Tetap semangat di bidang perbankan. Karena ada Satgas COVID-nya ya Pak ya? Satgas COVID, Benten. Jadi bukan untuk ikut urusan menangani kesehatan, bukan pasien positif bukan ya, tapi menangani tentang BPR di Bali, apa kendala-kendalanya seperti itu Pak ya? Betul. Ya. Jadi kita fokusnya, intensnya bagaimana dampak COVID itu terhadap layanan BPR ini kepada Jadi sekarang kalau bisa dikatakan dari pantauan Satgas COVID yang di Perbarindo Bali, kondisi BPR kita di Bali relatif tetap aman Pak ya secara keseluruhan. Kalau Bandung sudah aman tadi, kalau di betul. Yang sudah tetap... Secara keseluruhan kita di Bali, jadi karena kita selalu lintas lembaga nih, jadi kita mengkomunikasikan hal ini satu Satgas COVID provinsi dengan Pak Gung Rai, kemudian dengan wakil rakyat kita dengan Pak Gung Rai Wirjaya juga, kemudian dengan pihak OJK, kemudian pihak Bank Indonesia. Jadi kita komunikasikan semua kondisi yang ada, sehingga dari hal itu kita bisa merumuskan sebuah tindakan ataupun teknis-teknis yang bisa kita ambil. Satu contoh, jadi kita di DPK Badung, jadi kita menginisiasi karena memang kebetulan di DPK Badung ini anggotanya terbanyak Pak. Oh ya. Jadi ada 48 BPR di Badung. Ya. Jadi konsensus teman-teman yang ada di DPK Badung itu saya dari Perbarindo Bali mengacungin jempol karena dengan semangat gotong royongnya itu akan secara bergantian itu menyampaikan hal-hal yang apa kendalanya sehingga kita bisa membantu satu sama lain. Oh, ada semangat gotong royong di DPK semangat gotong royong. Luar biasa ya. Aplaus buat DPK Badung Perbarindonya, sudah siap antisipasi gitu ya. Baik, saya berikutnya ke Pak Semadi nih Pak Semadi. Kalau kita bicara tentang kondisi COVID gitu ya, tapi kita juga nggak bisa lepas dari persoalan literasi dan tentang perbankan, terutama BPR. Nah, mungkin program-program atau apa itu edukasi, ya, inklusi keuangan ini kan bahasa yang agak ini ya. Pak Semadi mungkin bisa ceritakan dulu nih, apa yang dimaksud dengan literasi dan inklusi keuangan BPR. Silakan Pak Semadi. Oke, terima kasih Pak Nyoman. Kami dari Ketua Panitia Edukasi Literasi dan Inklusi Keuangan di DPK Badung memberikan tujuan dari kegiatan kami adalah memberikan pemahaman terhadap masyarakat supaya masyarakat itu bisa mengetahui produk-produk dari BPR. Nah, kami salah satu industri jasa keuangan dalam hal ini BPR bersama dengan OJK itu melakukan edukasi literasi inklusi ke masyarakat. Nah, artinya apa? Masyarakat kita untuk gugah supaya masyarakat mengetahui produk-produk di BPR. Sehingga kalau memang sudah masyarakat tahu, sudah kenal dan sudah yakin bahwa BPR itu adalah aman, nantinya masyarakat itu akan membeli produk-produk atau layanan dan jasa dari Bank Perkredit Rakyat. Nah, disinilah fungsi kami sebagai panitia edukasi literasi dan keuangan. Nah, di samping itu juga kita mengajak masyarakat supaya memanfaatkan BPR. Karena BPR ini adalah bank. Dan bank BPR ini adalah dijamin oleh lembaga penjaminan simpanan dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah itulah fungsi kami bersama OJK untuk memberikan pemahaman, edukasi, literasi dan keyakinan masyarakat bahwa BPR ini aman, investasi aman. Nah di masa COVID ini seperti disampaikan sama Pak Agus, Pak Agung, memang kita berdampak. Nah inilah tujuan kami, khususnya di Panitia Edukasi Literasi Keuangan ini memberikan masukan, arahan supaya masyarakat lebih percaya bahwa BPR itu memang aman. Ya, itu seperti itu. Dan kami juga melakukan kegiatan ini, kegiatan untuk tahun ini. Nah kebetulan ini di masa COVID ya, biasanya kita mengumpulkan masyarakat Pak Nyoman. Mengumpulkan masyarakat di satu lapangan gitu, atau kita ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman ke masyarakat. Sehingga masyarakat mungkin dari pelajar, dari masyarakat desa adat, sekolah-sekolah, kita sudah berikan pemahaman edukasi supaya masyarakat tidak tidak terjerumus dengan lembaga-lembaga yang tidak berizin. Ya, kalau kita ini berizin, aman, dan menguntungkan kalau kita di BPR. Seperti itu. Jadi kalau selama masa COVID, kegiatan literasi dan untuk inklusi BPR tetap jalan ya Pak? Tetap jalan, karena gini Pak, setiap tahun kita melakukan edukasi. Artinya gini, setiap tahun kita melakukan edukasi, kebetulan hari ini kita ada di DPK Badung ya. Teman-teman kita juga di BPR-BPR lain, di DPK lain juga melakukan hal yang sama. Artinya sama, tujuan kita sama, untuk memberikan pemahaman ke masyarakat. Nah, khusus untuk COVID ini, ya kita memang lakukan secara virtual Pak. Oh, virtual, karena mengumpulkan masyarakat kan nggak bisa. Boleh ya? Nggak boleh ya. Karena di masa COVID ini kita juga berkolaborasi Pak dengan Wayang Cemblong. Secara virtual dalam pertunjukan Wayang Cemblong. Nah itu yang kita sudah lakukan ke masyarakat, khususnya ke Badung ya, masyarakat Badung. Ya itu sudah, kalau dari laporan teman-teman itu mungkin sudah ribuan lah nonton seperti itu. Ya secara efektif lah, sudah efektif kita melakukan itu. Mungkin dari survei dari OJK juga tahun 2019 terkait dengan literasi sama inklusi, dan ternyata Pak setiap tahun itu ada peningkatan. Karena kita ini yang BPR ini yang bergerak untuk memberikan pemahaman ke masyarakat. Nah, artinya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPR terus meningkat Pak ya setiap tahun gitu ya? Secara otomatis Pak. Ya? Kalau memang literasi dan inklusinya meningkat, berarti dia sudah yakin akan dia beli produk dan akan meningkatkan kepercayaan ke BPR. Ya? Nah itu kemarin survei dari OJK bahwa tingkat 3 tahun 4 tahun terakhir ya, itu indeks dari literasi inklusi itu sangat meningkat Pak. Sudah cukup baik. Itu yang 2009 sekitar 38,038,03, itu tingkat literasinya sudah cukup baik. Terus kalau inklusinya itu 76,19. Artinya apa? Itu sudah cukup signifikan penaikan. Itulah peran kita sebagai industri keuangan BPR untuk memberikan pemahaman. Terima kasih Pak Samadi. Jadi upaya literasi dan inklusi itu sudah, walaupun di masa COVID itu tetap dijalankan, dan itu akan meningkatkan kepercayaan. Dan itu juga akan bisa memberikan keuntungan kedua belah pihak ya, masyarakat dan juga BPR. Baik, kita akan break sebentar, dan pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, saya akan kembali lagi di sesi yang kedua. Mungkin sedikit mengulas lagi tentang literasi ini, bagaimana tanggapan dari DPD Perbarindo Bali, kemudian dari DPK, mungkin sedikit juga tentang apa saja yang sudah dilakukan, mungkin berkaitan dengan bantuan terhadap UMKM, sudah berapa, apakah tetap jalan di masa COVID ini atau seperti apa. Jadi jangan kemana, saya akan kembali setelah yang satu ini dulu. Terima kasih pemirsa, Anda tetap setia bersama kami di Talk Show Merah Putih. Kita membahas tentang geliat BPR di Badung di masa pandemi COVID ya. Memang sudah pasti terdampak gitu BPR, tapi upaya-upaya literasi dan inklusi keuangan untuk BPR ini sudah tetap dilakukan. Saya ke Pak Agung sebagai DPD Perbarindo Bali ya, menanggapi apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di DPK Badung ini seperti apa Pak? Ada literasi, inklusi dengan berbagai macam cara tadi yang sudah dilakukan. Silakan Pak tanggapannya. Terima kasih Pak Wi. Jadi pertama saya menyambut baik. Jadi upaya ataupun agenda yang sudah memang rutin itu yang diundangkan oleh pemerintah dalam hal ini, bagaimana kita lembaga jasa keuangan mikro khususnya BPR melakukan literasi melalui edukasi kepada masyarakat, yaitu itu secara berjenjang Pak. Jadi saya juga mendapatkan data tadi dari Pak Nengah tadi, bahwa khusus untuk di Bali barangkali ya Pak ya. Jadi itu tingkat inklusi masyarakat, inklusi keuangan masyarakat di Bali itu sudah mencapai 70, bukan main Pak.
Jadi itu juga kita semua, baik itu di BPR atau lembaga keuangan bank maupun non-bank, itu semua mempunyai peran yang aktif. Jadi kita patut syukuri Pak, sehingga kita lebih mudah, lebih sehat di dalam mengantarkan masyarakat untuk semakin smart, semakin cerdas bagaimana menggunakan lembaga jasa keuangan, ya khususnya BPR. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa agenda literasi, edukasi teman-teman di DPK Badung ini barangkali pada tahun ini adalah memiliki pesan yang khusus. Jadi tidak hanya sebatas menjadi duta bagaimana menyampaikan produk, bagaimana kita menyampaikan teknis layanan, kemudian bagaimana kita menyampaikan perihal tanggung jawab kita terhadap masyarakat. Akan tetapi tahun ini adalah kita diminta untuk barangkali mengambil hikmah. Jadi begitu adanya COVID-19, jadi pandemi COVID-19 ini, bahwa kita bisa menyisipkan ya, di dalam agenda edukasi literasi pada tahun ini, khususnya yang dilakukan teman-teman di DPK Badung, tidak lain, tidak bukan, barangkali kita tidak kemana-mana lagi mencari sebuah moto atau spirit gitu nggih. Jadi nak lingsir iraga dumon sampun katah menyampaikan apa yang menjadi sebuah pepatah. Jadi sagilik saguluk sar penaya, sagilik saguluk sar penaya salunglung sabayan take. Nah niku gotong royong. Jadi barangkali adalah hikmah dari bagaimana kita menyisipkan dalam program edukasi literasi pada tahun ini di awal, karena di dalam 1 tahun ini harusnya pengkalih Pak Win. Jadi mungkin pada semester pertama ini dilakukan di wilayah selatan di Badung ini. Jadi disisipkanlah bagaimana kita mengambil hikmah dari kondisi sekarang ini. Betul. Jadi kalau bukan karena kebersamaan, kalau bukan karena kita saling mengerti, kalau bukan kita saling menahan diri, nah karena bukan satu pihak saja yang kena. Betul. Ini sarang sami semua kena. Ya, jadi kalau kita tidak ngagem, ajak semangat mutu nak lingsir dumun, ya barangkali saya salut. Jadi di bawah Pak Agus di DPK Badung itu adalah boleh dikatakan meluncurkan sebuah kesemangatan yang namanya ya bagaimana kita mengantisipasi operasional ini biar tetap berjalan seperti biasa dengan cara mengkonsolidasikan 48 anggota. 48 anggota ya. Jadi pada kesempatan ini jadi saya sampaikan selamat kepada rekan-rekan di DPK Badung sudah bisa melakukan literasi, edukasi yang di dalamnya juga diadakan sebuah kepedulian Pak Ngah ya. Jadi ada peduli kepada masyarakat yang terdampak. Ya. Itu kalau tidak salah tadi saya ngobrol sama Pak Agus itu hampir kalau di total dengan stimulus yang dikasih oleh DPK secara lembaga, secara organisasi, itu diterjemahkan oleh anggota di masing-masing wilayah, di 48 BPR, ya. Itu tidak kurang dari 8 ton katanya. 8 ton berasnya saja yang bisa diberikan sekali lagi aplaus buat DPK Badung ini, ya. Pak Marindo ya. Jadi dan ada pembagian sembako gitu Pak ya? Iya, total apa? Jadi itu juga gieng irage ring organisasi DPK Badung khususnya mangde jangan pernah lupa atau mengecilkan makna kebersamaan. Nggih, yang kira salulung sabayan pakai ya. Sar penayo. Luar biasa ya. Nggih. Saya ke Pak Agus nih kalau begitu. Pak Agus, tadi Pak Agung kalau tidak salah ada konsolidasi. Saya baru tahu kalau di Badung paling banyak Pak ya, 48 ya BPR-nya. Apa karena Badung paling kaya ini daerah? Dari BPR-nya juga banyak. Konsolidasi seperti apa Pak yang mungkin agak menggelitik saya nih, yang sudah dilakukan oleh DPK Badung berkaitan dengan COVID ini. Selain mungkin pembagian sembako, ada konsolidasi lain, kekompakan yang diwujudkan oleh 48 anggota di BPR Badung. Apa saja Pak yang silakan Pak Bagus. Terima kasih Pak Win. Ya, barangkali benar seperti apa yang Pak sampaikan bahwa Badung merupakan barometer Pak untuk BPR di Bali karena dari 134 BPR yang ada di Bali, kita ada 48 bank BPR yang berkantor pusat di Bali. Nah, demikian.
Nah, sudah barang tentu kekuatan yang luar biasa ini Pak, di mana BPR itu kita sadari memiliki local wisdom yang tidak dimiliki oleh industri keuangan manapun, demikian. Kenapa demikian? Karena BPR itu sangat dekat dengan kaum mikro, sangat memahami demografi masyarakat Bali yang kebanyakan bergerak di sektor UMKM, demikian. Sehingga disinilah keunggulan kita Pak. Local wisdom yang dimiliki oleh BPR itu benar-benar tidak dimiliki oleh pesaing kita yang ada di bank papan atas, demikian. Nah, mengamati daripada kekuatan yang kita miliki ini, nampaknya kami di Badung, karena situasi pandemi COVID-19 ini, hampir semua bank melakukan konsolidasi ke dalam, mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan tanggung jawab terbaiknya kepada masyarakat, demikian, karena bank itu dituntut ada beberapa tanggung jawab yang harus kita kerjakan, demikian Pak, seperti tanggung jawab sosial, komersil, prudensial, dan seterusnya. Nah, salah satunya ini, di Badung kita berpikir bahwa kita harus bersatu, demikian. Akhirnya kami di Badung menginisiasi dengan pengurus bahwa dalam situasi COVID-19 ini tidak ada lain, hanya kita sendirilah yang harus diperkuat dulu dari dalam. Baru kita bisa memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, demikian, nasabah khususnya. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan adalah dengan melakukan suatu upaya membentuk dana talangan bersama, Pak Nyoman. Di mana kalau ada teman-teman kita di BPR yang di Badung ini ada kekurangan likuiditas, demikian dari ketentuan yang harus dipenuhi sebesar 10% oleh OJK, ya kita support, demikian. Kita ada tim timnya di sini, tim komitenya untuk melakukan segala sesuatunya sampai teman-teman action untuk membantu sesuai dengan dana yang dibutuhkan oleh anggota. Nah, tim gotong royong inilah yang kita pupuk dengan baik, dan sudah barang tentu OJK sangat atensi yang luar biasa Pak, karena dampak COVID ini sangat keras dampaknya terhadap BPR, khususnya di penyiapan likuiditas, sehingga OJK pun mensupport kegiatan ini Pak, sehingga kami hampir setiap minggu diupdate oleh beliau-beliau yang ada di OJK mempertanyakan perkembangan pembentukan tim gotong royong penyiapan dana bersama niki pada talangan ini. Nah, ini barangkali. Nah, salah satunya niki yang kita lakukan. Di samping itu juga kami ajak teman-teman dalam kesempatan yang baik niki untuk memberikan sebagian kecil lah dari keuntungan yang diraih untuk membagikan, sekedar memberikan sembako, minyak goreng, supermi kepada keramo-keramo dan nasabah yang sudah bergabung dengan BPR maupun tim-tim lainnya, apakah Satgas yang dibentuk di desa masing-masing, sehingga masyarakat dalam hal ini kami dari pengurus mengaturkan terima kasih banyak Pak Nyoman ya pada kesempatan yang baik ini, bahwa Keramo Bali masih benar-benar sangat baik trustnya kepada BPR, sehingga dalam situasi pandemik ini BPR di Bali masih bisa eksis, masih bisa melayani memenuhi kewajibannya dengan baik. Salah satu tadi kita bisa mengumpulkan hampir lebih 8 ton beras Pak, untuk dibagikan kepada masyarakat yang ada di Badung khususnya, demikian. Luar biasa, sudah menyiapkan antisipasi. Saya tertarik tadi memang dengan pembentukan tim itu Pak ya, dana talangan yang luar biasa. Ini sudah dibentuk atau sedang proses Pak? Kalau boleh sudah dibentuk nih Pak Man. Jadinya kebetulan Pak Sudaryo yang sebagai ketua tim manajemen komitenya, mungkin minggu ini sudah kita ada kucuran dana untuk teman kita yang membutuhkan. Jadi masyarakat juga lebih firm, lebih percaya dengan BPR, terutama yang di Badung ya, karena sudah menyiapkan dana talangan. Ya, ini luar biasa. Baik, saya ke Pak Ngasamadi lagi Pak. Kalau literasi yang kondisi seperti sekarang ini mungkin tadi kan ada virtual, saya kira luar biasa cerdas saya bilang sebut tadi yang cemblong itu, saya aja nggak kepikir, ternyata Pak Sumadi bingung kira itu. Nah, sasarannya sebenarnya siapa Pak? Kalau kita boleh, siapa saja yang menjadi sasaran untuk literasi dan inklusi keuangan BPR ini? Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Nyoman. Sasaran kita dalam kegiatan literasi dan inklusi keuangan itu hampir ke seluruh masyarakat Pak. Seluruh lapisan masyarakat yang ada di Badung khususnya, mungkin secara umum di Bali ya. Itu sasaran kita, bahwa kita memberikan pemahaman ke masyarakat. Kita sudah mulai ke kaum milenial juga ya, kaum milenial ke sekolah-sekolah Pak. Sekolah-sekolah kita sudah lakukan, dan ke ke pasar-pasar. Pasar-pasar, karena
memang posisi kita BPR itu memang ya akar rumput Pak. Oke. Ya, di mikro maupun di ultramikro itu yang kita berikan pemahaman terhadap BPR ini. Nah, kegiatan sasaran itu kita sudah lakukan baik ke desa adat Pak, kita sudah kerjasama. Desa adat, pelajar, pasar-pasar. Nah, tadi yang saya bilang itu dengan Cengblong dengan melakukan pertunjukan wayang secara virtual. Ya. Dan seluruh masyarakat itu sudah hampir mungkin ribuan kita sudah lakukan literasi edukasi kepada masyarakat. Nah, sehingga dengan kegiatan kita ini lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR. Nah, di samping itu juga kita dalam kegiatan literasi inklusi ini, ya seperti sudah sampaikan tadi sama Pak Agus sama Pak Agung, ya, kita juga melakukan pembagian sembako. Nah, di dalam pembagian sembako itu sekitar 1.585 paket sembako dengan jumlah beras itu sekitar 8 ton Pak. 8 ton ya. Itu sudah kita distribusi ke masyarakat. Baik masyarakat yang nasabah kita yang terdampak maupun masyarakat luas yang ada di seluruh Kabupaten Badung. Badung ya. Itu kalau Kabupaten Badung kan cukup panjang Pak, luas ya, dari Luas, utara sampai dari ke utara selatan. sampai selatan, ya. Itu sudah kita lakukan dan akhir hari kita melakukan talkshow, tetap juga melakukan Pembagian sembako, pemahaman ya. kepada masyarakat dan kita juga lakukan pembagian sembako. Ya. Itulah kita lakukan ya sebagai industri yang bergerak di jasa keuangan supaya masyarakat lebih percaya ya kita memberikan edukasi itu. Ya. Ya, Baik. seperti itu Pak. Sasarannya semua lapisan. Baik, pembagian sembako ini mungkin tujuannya bagian dari saling menjaga Pak ya. Betul. Nasabah menjaga BPR, BPR juga menjaga nasabahnya gitu ya. Iya, iya, betul itu Pak, yang, nyaman. karena situasi begini kan memang harus saling menjaga gitu. Ya, gotong royong sih Gotong yang royong. bagus tadi itu. Baik. Saling Ya. membantu. Mungkin tanggapan dari masyarakat mungkin ada nasabah tentang pembagian sembako ini gimana Pak? Cukup positif Pak. Cukup positif ya. Cukup positif karena kita kan hampir 1.600 ya, 1.508 sekian itu orang yang kita bisa kasih paket sembako. Ya. Berterima kasih sekali dengan kegiatan kita di BPR DPK Badung sehingga nanti ya di kemudian hari kegiatan kita kalau memang diharapkan oleh masyarakat juga melakukan hal yang sama. Baik. Gitu. Baik. Nggih. Terima kasih Pak Semadi. Nggih, terima kasih, Kita akan Pak. break sebentar, nanti kita lanjutkan lagi dialog kita di Talkshow Merah Putih. Masih ada satu sesi lagi sebelum ke closing statement ya. Kita akan sedikit lagi mengulas tentang mungkin kesiapan daripada BPR karena juga ada wakil ketua DPD Perbarindo Bali, mungkin sedikit kita perluas lagi tentang bagaimana kesiapan dari Perbarindo BPR yang ada di Bali mungkin berkaitan dengan COVID ini, dan sedikit lagi mengulas lagi nanti tentang apa yang akan dilakukan oleh Perbarindo atau BPR di Bandung. Jadi jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap setia bersama kami di Talkshow Merah Putih. Kali ini kita mengangkat tentang BPR gitu ya, terutama yang di Badung. Ada 48 BPR di Bandung yang kondisinya tadi sudah disampaikan masih fine-fine saja walaupun terdampak gitu, tapi tetap masih bisa bertahan dan likuiditasnya juga sudah dijamin dengan adanya pembentukan lembaga semacam penjaminan gitu. Jadi Anda yang nasabah BPR di Bandung tenang-tenang saja, aman-aman saja. Jadi pengurus BPR atau pengelola BPR di Bandung sudah menyiapkan langkah-langkah yang cukup strategis. Ya, saya ke Pak Agung sebagai mungkin Bali Pak ya. Kalau Bandung itu kan salah satu kabupaten kota di Bali gitu. Ya, saya tidak mungkin apakah apa yang sudah dilakukan di Bandung juga sudah dilakukan mungkin di daerah lain atau menyesuaikan dengan kondisi situasi karena kan berbeda-beda nih masing-masing daerah. Silakan Pak Agung. Terima kasih Pak Wid. Jadi apa yang dilakukan, langkah-langkah yang dilakukan, yang inisiatif dari teman-teman di DPK Badung, itu adalah bagian daripada butir-butir bagaimana kita memahami situasi lebih-lebih pada saat sekarang ini. Jadi DPK Badung dengan anggotanya yang relatif mayoritas itu menerjemahkan bagaimana kita membentuk sebuah kesepakatan khususnya terhadap resiko likuiditas itu, barangkali ini adalah yang tepat. Jadi semua aspek sudah dipertimbangkan, jadi sudah dikonsultasikan, kemudian sudah diukur secara umum, sehingga kita membentuk sebuah polling internal di antara 48 anggota. Jadi di DPD Perbarindo Bali juga menghimbau, Ya. jadi anggota di masing-masing DPK, karena niki ring Bali wonten 6 DPK. Jadi DPK Badung yang terbesar, kemudian Kodia, kemudian DPK
Gianyar, kemudian Bali Timur, kemudian DPK Bali Utara, dan DPK Bali Barat, Tabanan. Jadi ada 6 DPK niki mempunyai message ataupun cara-cara yang kemungkinan mirip seperti itu. Bagaimana kalau kita meretas risiko-risiko yang ada. Kalau seandainya dirasakan anggota DPK seperti di Singaraja itu relatif sedikit, maka kami dari Perbarindo Bali menganjurkan untuk bisa bergabung ke Tabanan atau bergabung ke Bali Timur. Oke, untuk membentuk itu. Nah, untuk membentuk nih sehingga itu akan dirasakan lebih cair, kemudian lebih firm gitu. Jadi hal ini satu upaya yang kita lakukan secara bottom up ini dari kita selaku penyelenggara atau pelaku jasa keuangan mikro khususnya BPR di Bali, itu salah satu yang bisa kita inisiasi khususnya di Badung niki. Jadi sudah dimulai ya di Badung, tapi daerah-daerah lain mungkin juga akan dilakukan hal yang sama, tapi menyesuaikan dengan kondisi Pak ya. Betul. Karena kan beda-beda ya. Karena Badung pariwisatanya sudah cukup maju, masyarakat lebih sejahtera, beda dengan Bali Utara yang mungkin kondisinya agak kurang gitu Pak ya. Baik, terima kasih Pak Agung. Saya ke Pak Agus. Pak Agus, kalau di Badung tadi kan sudah, saya yakin sekarang likuiditas dari BPR sudah lebih terjamin gitu Pak ya. Mungkin ada strategi-strategi lain, upaya lain yang dilakukan selain pembagian sembako, pembentukan ini, yang intinya adalah bagaimana BPR ini bisa siap menghadapi, saya nggak tahu, mudah-mudahan sih cepat selesai Pak ini COVID-nya. Tapi kalau makin lama kan makin susah juga. Gimana Pak persiapan? Terima kasih Pak Nyoman Winata ya. Barangkali perlu yang sampaikan pada kesempatan yang baik ini, di samping kita membentuk dana talangan bersama tadi Pak dengan pendekatan gotong royong, di Badung khususnya, membaca daripada data statistik yang ada di Badung, di mana Badung kalau kita lihat volume usaha BPR itu kira-kira 3 triliunan Pak. 3 triliun Pak, ya, Badung saja Pak ya? Badung saja. Dari 3 triliun ini nampaknya itu ada kontribusi untuk penghimpunan dana masyarakat lebih kurang 2 triliun lah. Sehingga artinya di sini penyaluran kredit yang dilakukan oleh BPR di Badung itu masih ada subsidi dari bank umum dalam bentuk linkage program demikian Pak. Nah ini barangkali kira-kira 1 triliun lah, 1 triliun rupiah lah. Dana dalam bentuk kerjasama linkage dari bank-bank papan atas, bank umum ini yang disalurkan melalui BPR kepada UMKM demikian. Nah kedepannya barangkali di samping tadi dari dalam kita membentuk dana talangan bersama, tetap kami di Badung sangat mengharapkan kerjasama yang terjalin sangat baik sebelum pandemik ini Pak dengan rekan-rekan bank umum tetap kita akan lanjutkan, dan sekarang pun kita sudah sangat intens melakukan pendekatan dengan BM-BM yang ada di Badung khususnya untuk memberikan bantuan kerjasama dalam bentuk apapun yang bisa dinikmati para pelaku UMKM. Bukan saingan ya sebenarnya BPR, bukan. Tapi saling kerjasama. Saling kerjasama, karena di era sekarang ini tidak bisa kita hidup sendiri. Kita harus kerjasama. Dan kenyataannya Bank Umum sudah menyambut dengan baik, terutama dengan BPD, malahan kita di Perbandung sudah membentuk suatu APEC bersama Pak, sehingga BPD kita harapkan nantinya menjadi bank jangkar yang ada di Bali untuk industri BPR. Demikian. Nah ini sangat intens, kita kebetulan saya juga sebagai ketua DPK Badung ikut di tim itu juga untuk membahas menjadi tim bidannya lahirnya APEC Bank di Bali bersama BPD demikian. Bank jangkar untuk bank jangkar lah demikian. Ya, itu, jadi kalau misalnya itu terbentuk itu lebih terjamin lagi BPR ya Pak ya. Dengan harapan nanti semua kebutuhan operasional perbankan kita sampaikan dengan BPD Pak, sehingga ada BPD pun menyambut baik usaha ini karena di samping juga kita membutuhkan pihak OJK juga sangat menyambut dengan baik, sehingga ini benar-benar kita menjadikan kerjasama ini kerjasama yang sangat serius untuk ke depannya demikian Pak. Baik, luar biasa sudah dilakukan. Baik, saya ke Pak Semadi. Pak, kalau misalnya kondisi seperti ini COVID sudah dilakukan, next ke depan apa lagi? Ada upaya-upaya lain Pak yang akan lebih intens lagi untuk literasi dan inklusi, terobosan-terobosan mungkin Pak, siapa tahu Pak Semadi sudah menyiapkan ini. Oke, terkait dengan kegiatan, rencana kita mudah-mudahan COVID ini bisa selesai Pak ya. Mudah-mudahan Pak. Ya. Mudah-mudahan cepat, industri kita juga berharap supaya COVID ini cepat berlalu kan gitu ya. Sehingga industri kita juga bisa menjalankan kegiatan intermediasi perbankan. Nah kegiatan kita mungkin yang ke depan adalah kita pinginnya melakukan jalan sehat ke gunung Pak, ke desa.
Ya di desa-desa kita akan melakukan jalan sehat, ada basar di situ. Ya ini terlepas dari mudah-mudahan yang saya bilang tadi, mudah-mudahan COVID tidak Tapi kalau berlanjut. masih bisa dilaksanakan tapi dengan Mudah-mudahan protokol bisa kesehatan dilakukan, gitu itu ya. kita akan lakukan. Di samping itu kan mengerahkan massa. Kalau memang bisa Pak. Kalau bisa. Tapi kalau memang tidak ya kita mungkin secara virtual lagi akan kita lakukan terkait dengan ini. Nah dengan literasi dan inklusi ini kita berharap masyarakat memanfaatkan produk-produk yang ada di BPR. Kalau produk di BPR sudah tahu Pak Nyoman? Belum Pak. Saya Belum ya. Belum Kalau nonton produk-produknya itu sebenarnya sama dengan Bank Sama Umum dengan Pak. Bank Umum, Sama ya. Bank Umum. Ada Cuman- deposito, ada Ya, kredit juga gitu. ya. Ada tabungan, Ada ada tabungan. deposito, ada kredit pun macam-macam. Kalau bunganya Pak lebih Bunganya kompetitif Pak. kompetitif. Kompetitif karena kita kan industri BPR itu memberikan pelayanan lebih Pak, servis yang lebih. Servis yang lebih. Datang ke rumah-rumah, datang ke tempat usaha, Oke. datang ke tempat-tempat kerja kalau memang menjadi nasabah kita. Nah sehingga dengan produk-produk kita itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya. Dalam masa COVID ini masyarakat jangan takut investasi di BPR karena semua BPR itu dijamin oleh pemerintah. Pak, kalau investasi di bank BPR di masa COVID apa saja Pak? Ya, Pak. Kalau investasi sama Pak. Deposito Sebenarnya masih sebelum dan ini kalau sama ya? sama, ada tabungan, ada deposito, tabungan harian, tabungan berjangka, tabungan bulanan Pak. Itu juga Bunganya ada. juga kompetitif. Semua lengkap kita ada sebenarnya di Oke. perbankan. Makanya saya ingin mengajak ke masyarakat Bali, khususnya masyarakat Kramo Bali yang ada di Bali ya, ya khususnya di Bali, ya mari percayakan investasi, nabung, deposito maupun kredit di BPR. Karena BPR itu sangat aman, dijamin LPS dan diawasi oleh OJK. Pak. Baik. Oke, terima kasih Pak. Pak Semadi, kalau ini sudah kita berada di ujung akhir, saya akan berikan kesempatan Pak Semadi untuk menyampaikan harapan mungkin sebagai closing statement, pernyataan penutup di diskusi kita kali ini di Talkshow Merah Putih. Apa yang Pak ingin sampaikan kepada pemirsa, kepada nasabah, mungkin kepada pemerintah juga, siapa tahu ada punya semacam harapan dari Pak Semadi. Silakan. Oke, terima kasih. Saya berharap dengan kegiatan literasi dan inklusi ini kita akan menyasar ke seluruh masyarakat. Kita akan memberikan pemahaman terkait dengan produk-produk kita. Semakin tahun akan semakin kita tingkatkan. Nah mudah-mudahan dengan ini masyarakat lebih percaya, yakinlah membeli produk-produk kita. Nah saya bilang sama masyarakat Kramo Bali, ini banknya Kramo Bali. Dan kalau masyarakat menabung maupun deposito di BPR, itu nanti akan dikembalikan Pak. Dikembalikan uang itu untuk dalam bentuk kredit. Sehingga nah, dengan simpanan yang ada di BPR itu bisa meningkatkan ekonomi, khususnya di Badung Pak, mungkin umumnya di Bali ya, meningkatkan perekonomian, masyarakat juga lebih sejahtera, ya, taraf hidupnya juga bisa meningkat, seperti itu Pak. Baik. Terima kasih. Tetap mendukung BPR. Oke, saya ke Pak Agus sebagai closing statement Pak Agus. Apa harapan Pak Agus? Ya sama dengan nasabah, dengan masyarakat, dengan saya belum mendengar pemerintah ini harus melakukan apa Pak Bandung atau siapa tahu Pak Bupati juga ngasih modal atau apa. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Nyoman. Barangkali yang ingin sampaikan pada kesempatan yang baik ini kepada seluruh stakeholder yang ada di industri BPR itu sendiri, yaitu yang pertama, kami ingin mengaturkan terima kasih banyak kepada pihak otoritas Pak, dalam hal ini OJK maupun yang lainnya di unsur pemerintahan, di mana pada situasi pandemi COVID-19 ini, pemerintah khususnya OJK, Kementerian Keuangan sangat-sangat luar biasa, sudah memberikan satu regulasi dalam bentuk relaksasi di dalam penerapan tata kelola yang ada di BPR itu sendiri. Nah sudah barang tentu tujuannya ini adalah untuk menjaga bahwa performance BPR itu supaya tetap terjaga dengan baik. Karena lembaga ini lembaga bisnis kepercayaan, itu yang pertama. Terus yang kedua, harapan kami juga karena pandemi COVID-19 ini kita tidak tahu Pak Man, kapan akan endingnya demikian. Namun di regulasi yang kita laksanakan seperti POJK 11 tahun 2020 ini ada cut off-nya Pak demikian. Ada cut off-nya bahwa stimulus relaksasi ini diberikan oleh otoritas sampai dengan 31 Maret 2021. Nah, what next-nya kita nggak tahu nanti Pak ya. Kalau POJK sudah habis masa berlakunya sedangkan COVID masih mencekram di bumi Nusantara ini, nah ini barangkali kami mohon supaya pihak otoritas memberikan
perpanjangan lah masa waktu relaksasi sehingga performa kinerja yang ada di BPR itu sendiri bisa terjaga dengan baik. Demikian pula mengenai PMK nomor 65 barangkali ya, mengenai pemberian subsidi bunga kepada usaha mikro dan kecil dan menengah, itu pun sangat luar biasa Pak yang bisa dirasakan oleh masyarakat kami khususnya nasabah BPR, sehingga benar-benar nantinya ke depannya dibikin lagi tema yang barangkali bisa membangun ketahanan pangan masyarakat khususnya di Bali niki, sehingga benar-benar dampak COVID ini bisa kita kurangi secara perlahan demikian. Dan terakhir barangkali harapan kami di mana di Bali ini karena memang unik dibandingkan dengan provinsi lainnya Pak, karena Bali memang sangat luar biasa dampaknya karena tergantung dengan pariwisata demikian. Barangkali perlu diberikan suatu perlakuan khusus lah di Bali, yang tujuannya untuk membangun tagline seperti masyarakat Bali yang produktif, aman COVID demikian. Masyarakat Bali yang produktif, aman COVID. Produktifnya ini harus kita bentuk, kita jabarkan lagi dengan apakah dengan pihak-pihak otoritas, dengan bank umum, dengan industri BPR, sehingga benar-benar produktif itu SOP-nya kayak apa, demikian. Sehingga semakin cepat kita bahas ini, semakin cepat kita eksekusi rencana masyarakat Bali yang produktif dan aman COVID ini, benar-benar kita akan cepat recovery-nya untuk Bali bangkit kembali seperti sebelum terjadi pandemi ini. Saya kira demikian Pak. Ya, itu artinya mohon ada pelonggaran gitu Pak ya? Ya, itu yang kita harapkan. Karena ekonomi kita juga sudah macet ini. Iya. Mudah-mudahan 9 Juli sudah mulai dibuka, nanti pariwisata juga mulai dibuka, bergeliat lagi Pak ya ekonomi. Iya, karena ke diskusi kami dengan Ketua BRI Badung nampaknya mulai bulan ini kan beliau Bapak Gubernur sudah nunasijo dari Pura Besakih sebagai mengawali langkah bahwa Bali akan dibuka secara bertahap demikian, apakah dari wisata domestiknya dulu Juli ini, sehingga nantinya bulan November menjadi wisatawan asingnya akan para berdatangan ke Bali demikian. Sehingga secara bertahap barangkali akan dibuka, diharapkan nantinya semua ya masyarakat yang terdampak COVID ini bisa cepat pulih dari situasi seperti ini Pak. Terima kasih Pak Agung. Ya, saya terakhir mungkin dari Pak Agung dari DPD Perbarindo Bali Pak, mungkin sebagai closing statement Pak untuk menyemangati kita lagi mungkin Pak BPR di seluruh Bali dan juga terima masyarakat. Terima kasih Pak Win. Jadi kami dari DPD Perbarindo Bali tentunya pertama itu adalah menyampaikan rasa syukur apapun yang memang kita lalui pada sekarang ini, pada cobaan pandemi COVID ini, tentu kita jangan kehilangan semangat. Upaya yang kita harapkan bahwa seperti tadi disampaikan Pak Agus, kita sudah sedemikian bagaimana kita menggalang kebersamaan di bawah. Harapan kita tentu jangan, karena kita mengantisipasi COVID ini kan estimasi waktunya tidak tentu. Nah, tadi Pak Agus, apakah memang kita cukup dikasih relaksasi sampai berbatas sampai di 31 Maret 2021? Kan tentu ingin. Nah, harapan kita bahwa semakin pragmatis, semakin cepat memberlakukan stimulus yang Perpu 1 ini, sekarang ini semakin realistis, semakin mudah dilaksanakan, barangkali ini bisa tercover Pak. Tetapi saya melihat situasi sekarang ini harapannya tentu biar lebih berani, ya. Nah, lebih-lebih kita di Bali yang boleh dikatakan berbasis pariwisata sangat merasakan bagaimana kerasnya atau tekanan ekonomi masyarakat di bawah, UMKM khususnya. Harapannya bahwa seperti Bapak Presiden sampaikan bahwa kita harus extraordinary. Jadi kita untuk Bali, harapan kami untuk Bali, jadi iya, tentu harus ada langkah-langkah yang lebih spesifik sehingga lebih cepat. Betul. Jadi dengan 10 destinasi yang lain barangkali di Indonesia mungkin mirip lah, karena kita bergantung sekali dengan pariwisata. Niki harapan kita kepada pemerintah sehingga kita di Bali bersama stakeholder yang lain kita bisa lebih lebih cepat. Bagaimana kita melakukan upaya-upaya itu. Kemudian yang kedua
secara kelembagaan harapan kami juga kepada seluruh anggota DPD Perbarindo Bali yang ada 134. Dalam situasi seperti ini, ya bagaimana kita menjaga kepercayaan itu agar tetap berada di hati masyarakat, khususnya di UMKM. Sampunang lali dengan kondisi-kondisi yang paling utama itu jangan mengecilkan makna daripada dokumen kelembagaan kita. Jadi draft legal standing bisnis kita, kemudian dokumen-dokumen hukum yang lain. Nah ini harap difahami, kemudian dimengerti, kemudian hal-hal yang memang perlu dikomunikasikan dengan nasabah ataupun masyarakat sedemikian rupa harus segera juga disampaikan. Nah yang terakhir, yang ketiga Pak, jadi bagaimana hanya dengan bermodal kebersamaan, menjaga kepercayaan yang ada, jadi saya mengutip trust, jadi kita tidak pernah lepas dari landasan yang namanya kepercayaan. Okay. Jadi kita terjemahkan T yang pertama itu adalah tatas. Jadi kita insan BPR, jadi seluruh stakeholder yang ada di Perbarindo, khususnya BPR di Badung, kita harus tatas. Jadi kita harus valid memberikan sebuah informasi, tidak gamang. Yang kedua, menjaga kepercayaan itu harus dengan rungu. Jadi jangan sampai tidak ada kepedulian. Jadi harus kita tetap peduli apapun kondisi masyarakat UMKM kita. Yang berikutnya adalah urati, kreatif. Jadi kreatif, dengan kreatif kita akan menemukan apa hal-hal yang dibutuhkan, yang mendesak di masyarakat, khususnya Ring Bali. Kemudian S itu adalah seken. Nah, punang sampai lepas, yang namanya seken itu adalah terjemahan kita, Ring Bali itu sangat sakral, seken pesaje, dan main-main, kira-kira memang pesaje, seken-seken, bersungguh-sungguh kita. Apapun kondisinya kita harus dengan dasar seken pesaje. T terakhir itu adalah kita menjaga kepercayaan itu dengan cara menjaga tuon. Jadi kira-kira satya. Jadi satya. Jadi komitmen, integritas kita di tengah masyarakat. Jadi trust ini adalah sebuah asas yang memang satu-satunya yang tidak bisa kita lepas. Bagaimana kita memelihara, mengemban, menumbuhkan kepercayaan antara BPR dengan masyarakat, khususnya Ring Krame Semeton Bali. Nggih, Pak Agung, ini temuan sendiri, trust bahasa Bali, ada rungu, ada tenjem tapu Pak. Ini luar biasa. Trust itu sebenarnya bahasa Inggris lah ya, kepercayaan hati, tapi diterjemahkan kata apa per hurufnya dengan luar biasa Pak Agung. Terima kasih narasumber. Pak Agus, Pak Agung, Pak Samadi, luar biasa. Aplaus buat ketiga narasumber kita. Jadi saya memiliki optimisme jadinya demikian besar. Karena selama ini saya sering turun ke lapangan, mewawancarai banyak orang, ada pesimisme yang cukup banyak karena dampak COVID. Tapi BPR Badung luar biasa, sudah disupport juga oleh DPK Perbarindo Bali, luar biasa sudah dilakukan upaya-upaya untuk bagaimana kita tetap menjamin kepercayaan terhadap nasabah dan membangkitkan kembali perekonomian kita. Demikian Talkshow Merah Putih kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.